Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mujibur Rahman, SPDI, MSI, selaku dosen mata kuliah ilmu Al-Quran Hadis. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Haris Setiawarso. Saya dari kelas 1 TMAA. Di sini saya mau menjabarkan sedikit tentang mukjizat Al-Quran. Oke, langsung saja. Mengapa sih Al-Quran itu begitu istimewa? Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Firman Allah yang diturunkan kepada Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada ajarannya yang agung, tetapi juga sifatnya sebagai mukjizat yang tak tertandingi. Nah, sebelumnya apa sih itu mukjizat? Nah, jadi mukjizat adalah suatu peristiwa atau kejadian yang di luar nalar dan kemampuan manusia seperti biasanya. Mukjizat ini datangnya dari Tuhan ya. Ia merupakan bukti kekuasaan ilahi yang diberikan kepada para nabi untuk menguatkan dakwah mereka. Mukjizat ini selalu disertai tantangan yang tidak mampu dijawab oleh siapapun itu. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan antara mukjizat indrawi dan intelektual. Nah, yang pertama, mukjizat indrawi. Mukjizat indrawi ini dapat dilihat. Mukjizat yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh panca indera. Seperti contohnya yaitu mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya menjadi ular, atau Nabi Isa. Nabi Isa yaitu mukjizatnya menghidupkan orang mati dan lain-lainnya. Nah, mukjizat ini itu bersifat temporal ya, dan terbatas pada waktu dan tempat kejadiannya. Nah, terus yang kedua ini adalah mukjizat intelektual. Mukjizat intelektual ini yaitu mukjizat yang bersifat rasional dan dapat dipahami oleh akal, menurut pemikiran yang mendalam untuk mengungkap keistimewaannya. Nah, seperti contohnya yaitu mukjizat ini adalah Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran sebagai mukjizat intelektual? Jadi tidak seperti mukjizat para nabi sebelumnya yang bersifat fisik dan sementara, tapi mukjizat Al-Quran ini bersifat abadi dan sepanjang masa ya. Ini keistimewaannya menembus batas waktu dan tempat. Al-Quran tetap utuh. Nah, Al-Quran itu tetap utuh dan relevan ya bagi setiap generasi, tidak terbatas pada audiensi awal. Nah, kagungan Al-Quran ini mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah keindahan bahasa pada Al-Quran.
Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang paling fasih dan indah, dengan gaya yang tak tertandingi. Nah, para ahli bahasa Arab di zaman Nabi meskipun sangat mahir dalam sastra, tidak tidak mampu menandingi atau bahkan membuat satupun yang serupa. Jadi ini tidak ada yang sama lah ya intinya. Oke, yang selanjutnya yaitu ini ada apa ya, penemuan modern Al-Quran. Jadi berbagai ayat Al-Quran telah mengisyaratkan fenomena alam dan fakta ilmiah yang baru dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang yang modern tapi berabad-abad kemudian ya. Nih contohnya seperti pengembangan embrio. Pengembangan embrio itu apa? Itu tahapan penciptaan manusia dalam rahim yang sangat akurat. Terus pemulihan alam semesta, konsep alam semesta yang terus meluas. Nah, terus ada fungsi gunung. Fungsi gunung adalah penyebutan gunung sebagai pasak bumi yang menstabilkan gerak bumi. Oke, selanjutnya adalah kesempurnaan hukum dan ajaran Al-Quran. Al-Quran menyediakan sistem hukum yang komprehensif. Ini mencakup segala aspek kehidupan manusia dari individu hingga masyarakat. Seperti keadilan sosial, menekankan pentingnya keadilan, persamaan, dan perlindungan bagi kaum lemah. Yang terus adalah moralitas atau etika. Dan terus ada ekonomi berkeadilan, seperti prinsip-prinsip ekonomi yang menolak riba dan mendorong distribusi kekayaan yang merata. Oke, selanjutnya adalah dampak transformasi Al-Quran. Nah, sejarah mencatatkan Al-Quran telah mengubah masyarakat yang terpecah belah dan menjadi peradaban yang maju dan berbudaya. Dampak ini terus terasa hingga saat ini, menginspirasi jutaan orang untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan mukjizat abadi yang terus menawarkan petunjuk dan inspirasi. Oke, mari kita senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.